Yang kami hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala, dan yang kami hormati para pengurus Yayasan Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan hafizahumullahu ta'ala, dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Mandastana Ibda Haji Haris hafizahullahu ta'ala, dan yang kami hormati Koramil Mandastana Kapten Infanteri Tri Hendro hafizahullahu ta'ala, dan yang kami hormati Kepala KUA Mandastana Bapak Muhammad Ismail SAG hafizahullahu ta'ala, dan yang kami hormati para tamu hadirin warga desa Lokrawa serta para seluruh rekan-rekan pegawai seperjuangan yang kami banggakan. Nuhayyikum bi ahsani ma yakunu tahiyyatun urihat ka'annaha murihah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Thumma salatu wassalam ala nabiyyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita tuturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin, tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2024, kita kembali berjumpa dalam agenda rutin setiap tahun yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Intan Ilmu, yakni pembagian zakat mal yang pada tahun ini kita sudah memasuki tahun ke-9. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung acara ini, dari para muzaki, aparat desa, aparat keamanan, panitia, dan warga desa Lokrawa yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan baik untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Izinkan saya selaku MC akan membacakan susunan acara pembagian zakat mal pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, laporan ketua panitia sosial. Acara yang keempat, sambutan ketua Yayasan Pesantren Intan Ilmu. Acara yang kelima, sambutan dari PJ Bupati Barito Kuala atau yang mewakili. Acara yang keenam, nasihat pimpinan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Acara yang ketujuh, penyerahan pelakat kepada PJ Bupati Barito Kuala. Acara yang kedelapan, penyerahan zakat mal secara simbolis. Acara yang terakhir, penutup. Kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Sofyan Fawdi hafizahullahu ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan kepada Ustadz kita Ustadz Sufyan Fauzi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia Sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Alfi Syahrin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pejabat Bupati Barito Kuala, Bapak Mujiat SNMPD Hafizahullah Ta'ala, insyaallah terkonfirmasi hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Intan Ilmu, Bapak Rudi Hartono Imaufi Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati segenap pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Intan Ilmu Hafizakumullah Ta'ala. Yang kami hormati Camat Mandastana Bapak Fitriadi Esos Hafizahullah Ta'ala atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala KUA Mandastana Bapak Muhammad Ismail SAG Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kapolsek Mandastana Bapak Ibda Haris Hafizahullah Ta'ala atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Ramil Mandastana Bapak Kapten Infanteri Tri Hendrowe Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lokrawa Bapak Abdul Qadir beserta seluruh aparat desa Hafizakumullah Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 28 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 2024 Masehi, kembali atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren Intan Ilmu menyelenggarakan kegiatan penyaluran zakat mal yang ke-9, yang tahun ke-9 sejak dari tahun 2016. Untuk tahun ini alhamdulillah panitia
telah menyiapkan sebanyak 650 paket zakat mal, yang mana terbagi ke dalam 2 kelompok besar pembagian. Yang pertama 429 paket itu prioritas untuk warga desa Lokrawa, aparat desa yang telah membantu, dan warga desa Sungai Lumbah RT 14 di mana tempat pesantren putri kami berada. Kemudian sisanya ada 221 paket akan disalurkan kepada para asatis dan para ikhwah kami yang mengabdi di pesantren. Kemudian juga dibagikan kepada para pengurus masjid, dan juga seperti biasa kami akan menyampaikan juga kepada tukang proyek yang mengerjakan di sekitar pesantren. Kemudian juga dapat kami sampaikan rincian paket ini ada 2 macam. Yang pertama itu paket sembako. Paket sembako ini terdiri dari berbagai macam kebutuhan yang nilainya sekitar 225.000 per paket. Kemudian juga ada uang tunai sebesar 300.000 per paket. Untuk satu paket itu dengan nominal angka sekitar 525.000 per paket. Kemudian juga kami sampaikan bahwa paket ini, zakat mal ini dikumpulkan dari seluruh wilayah, dari berbagai macam wilayah, bahkan juga sampai dari luar negeri. Itulah sebuah bentuk kepercayaan kepada pesantren Intan Ilmu. Sampai dengan tahun ke-9 ini masih mendapatkan amanah untuk menyalurkan zakat mal, khususnya kepada warga yang dekat dengan pesantren. Kemudian juga kami sampaikan terkait dengan teknis pembagian dengan yang sudah kita sampaikan, yaitu berupa kupon yang sudah kita bagikan. Kemudian teknisnya di lapangan nanti kami sediakan ada stand dengan petugas dari ketua RT masing-masing dan juga dibantu dari panitia zakat mal itu sendiri. Di bawah kita sediakan ada 9 stand. Jadi nanti setelah ini masing-masing bisa menuju RT-nya masing-masing sesuai stand di bawah kita sediakan. Kemudian kami juga ingin mengucapkan kepada para muzaki yang telah menitipkan hartanya melalui pesantren Intan Ilmu untuk disalurkan kembali. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam keluarga serta harta dan menjadikannya bermanfaat di dunia terutama di akhirat kelak. Allahumma amin. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berharap semoga kegiatan penyaluran zakat mal ini akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin, warga desa, dan semoga kegiatan ini tetap dapat terlaksana dengan baik di tahun-tahun ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Panitia Sosial. Kami ucapkan jazahullahu khairan. Kita beranjak ke acara yang keempat. Sambutan dari Ketua Yayasan Pesantren Intan Ilmu kepada Bapak Rudi Hartono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati, Bapak Mujiat SSN MPD. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Mandastana, Ibda Haji Haris. Yang kami hormati Dan Ramil Mandastana, Kapten Infanteri Trihendro,
Kemudian yang kami hormati juga Bapak Camat Mandastana, Bapak Fitriadi Esos atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala KUA Mandastana, Bapak M. Ismail SAG. Yang kami hormati Kepala Desa Lokrawa, Bapak Haji Abdul Qadir. Kemudian yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan segenap pengurus Yayasan Intan Ilmu. Yang kami hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu, Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Seluruh warga desa masyarakat Lokrawa yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil warbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat, para sahabat, dan seluruh umat muslim yang mengikuti sunnah dan petunjuk beliau sampai ke akhir zaman nantinya. Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam. Kewajiban zakat ini mengharuskan kita sebagai umat Islam yang mampu untuk menyumbangkan sebagian harta kekayaannya dan disalurkan kepada mereka yang kurang beruntung. Dan zakat bukan hanya tindakan amal, tetapi juga merupakan kewajiban sosial dan kewajiban agama bagi umat Islam yang sudah memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat. Dalam upaya untuk menjalankan misi dari Yayasan dan Pesantren Intan Ilmu yang keempat, yaitu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan yang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan umat, serta dalam rangka melakukan dakwah Islamiyah. Yayasan dan Pesantren Intan Ilmu telah menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat mal setiap tahunnya. Dan alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang ke-9 sejak berdirinya Yayasan Intan Ilmu. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Ramadan 1445 Hijriah yang telah dimulai dengan kegiatan berbuka puasa bersama, sholat tarawih, dan kemudian iktikaf, dan insya Allah nanti akan diakhiri dengan pelaksanaan sholat id bersama-sama di Masjid Umar bin Khattab ini. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah antara yayasan dan pesantren Intan Ilmu dengan pihak aparat setempat dan masyarakat di sekitar pesantren, sehingga diharapkan akan terjalin tali persaudaraan Islam yang kuat di antara kita. Seperti tadi diinformasikan oleh Ketua Panitia, tahun ini insya Allah kita akan menyalurkan 650 paket secara totalnya. Dan paket ini akan disalurkan kepada para mustahik yang terdiri dari warga masyarakat desa di sekitar pesantren Intan Ilmu dan juga karyawan Intan Ilmu dan para pengelola masjid yang ada di sekitaran Kabupaten Barito Kuala dan juga Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Yayasan dan Pesantren Intan Ilmu mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para muzaki
yang telah menaruh kepercayaannya untuk memberikan zakat mal kepada kami dan memberi kepercayaan kepada kami untuk menyalurkannya kepada yang berhak. Juga rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh aparat, baik aparat Kecamatan Mandastana maupun di Desa Lokrawa, atas dukungannya selama ini kepada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pesantren maupun Yayasan Intan Ilmu. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Panitia Ramadan Mubarak 1445 Hijriah atas usaha dan kerja kerasnya sehingga acara di bulan Ramadan dan acara hari ini bisa terlaksana dengan cukup lancar dan baik. Kami berharap agar zakat yang disalurkan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada para mustahik seluruh masyarakat Desa Lokrawa yang berhak menerimanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Pesantren Intan Ilmu. Kami ucapkan jazahullahu khairan katsiran. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu nasihat pimpinan Pesantren Intan Ilmu kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 28 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 2024, atas ketetapan Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah acara penyaluran zakat mal yang ke-9 yang dilakukan oleh panitia
Ramadan Mubarak 1445 Hijriah di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, terkhusus kepada warga desa Lokrawa dan sekitarnya yang berhak mendapatkan zakat mal pada tahun ini, dan juga kepada para aparat baik dari kecamatan, TNI, Polri, kemudian urusan agama, dan juga aparat desa yang bisa berhadir, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa qira'atana lil Qur'an wa jami'a a'malina. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita puasa kita, menerima dari kita salat tarawih kita, menerima dari kita baca Al-Quran kita, dan menerima dari kita sedekah, infak, dan zakat kita, terkhusus di dalam bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada para muzakki, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak yang sudah percaya kepada panitia Ramadan Mubarak 1445 di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam perihal penyaluran zakat malnya. Semoga harta-harta para muzakki dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran. Karena salah satu fungsi zakat adalah membersihkan harta. Salah satu fungsi zakat adalah membersihkan harta. Ma khalatat sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah yang akan menghapuskan harta, kecuali akan dihapuskan kotoran-kotoran hartanya. Makanya sering ditanyakan kalau dalam bulan Ramadan, Ustadz, boleh tidak mengeluarkan zakat untuk adik kandung, atau mengeluarkan zakat untuk abah, uma, kuitan? Maka kita katakan, zakat itu diberikan kepada yang berhak. Sedangkan orang tua apabila sudah tidak bekerja, tidak menghasilkan uang karena sudah tua renta, maka tidak diberi harta zakat, tetapi diberi harta sedekah, infak. Kenapa? Karena harta zakat adalah harta yang merupakan pembersih dari harta-harta para muzakki.
Tidak layak kita memberikan harta zakat kepada orang yang kita sayangi, orang tua atau adik, kakak, dan seterusnya. Maka poin pertama sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para muzaki, baik yang ada di dalam negeri atau yang ada di luar negeri. Dan tidak terasa ini acara adalah acara yang ke-9. Dahulu kita sama Bapak Abdul Qadir hafizahullah, kepala desa, mulai di dekat kantor desa ya Pak ya, sebelum kita memiliki masjid atau sebelum jadi masjid, maka kita lakukan pembagian di sebelah sana. Alhamdulillah masjid sudah ada sehingga kita bisa melakukan pembagian dan penyaluran zakat mal di masjid ini. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah nasihat yang berkaitan dengan Ramadan. Ini adalah hari yang ke-28 berdasarkan keputusan pemerintah kita, Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kededa kalau yang hari raya berdahulu seperti yang tersebar di media sosial, ada yang bahari raya berdahulu. Ya, kita tidak seperti itu. Kita sangat taat kepada pemerintah. Sangat taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." Yang artinya berpuasalah kalian saat orang banyak berpuasa. Dan berhari rayalah kalian saat orang banyak berhari raya. Dan tidak ada yang bisa menentukan itu kecuali pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita sangat taat, ya. Dan itulah sebenarnya yang menyatukan keadaan kaum muslimin dalam ibadah-ibadah yang semestinya harus bersama-sama. Ya, dalam ibadah-ibadah yang semestinya harus bersama-sama. Jadi tidak ada perbedaan semestinya. Makanya insyaallah taala kita akan membicarakan poin tentang Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-28, isuk 29. Mungkin besok sudah puasa terakhir, mungkin bagi kita di Indonesia, dan sepertinya seperti itu karena kita mengikuti sistem pemerintah, yaitu ru'yatul hilal, melihat hilal, dan itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah mazhab Syafi'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena ru'yah hilal, melihat awal bulan, dan berbukalah karena ru'yah hilal, melihat awal bulan. Ya, maka sudah sesuai. Insyaallah malam ini, semoga kita malam ini adalah malam yang terakhir tarawih, menghadangi pulang 1 tahun yang akan datang. Nah, pesannya apa untuk Ramadan ini? Pesannya adalah khusus malam ini. Di kita di Indonesia berarti malam yang ke-29. Berarti malam ganjil. Berarti malam yang terakhir. Maka sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Oleh karena itu ulun nasihati untuk diri ulun pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian agar malam ini begadang malam. Biasanya apa? Apa? Lain nonton bola, lagi rame lah bola malam ini. Bukan. Begadang malam masuk masjid. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata seorang tabi'i Ibnu Syihab Az-Zuhri,
Ajaban. Aneh. Kaum muslimin yang tidak beriktikaf. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau beriktikaf setiap tahunnya. Nah, kalau sudah 9 malam atau 8 malam yang lewat ini, kita tidak beriktikaf, malam ini barang. Malam ini masuk ke masjid, begadang semalaman, bulik imbah subuh atau bulik pas sahur. Dan khusus di masjid ini kami panitia Ramadan Mubarak 1445 menyediakan yang terbaik. Mungkin bapak-bapak juga sudah tahu, buka puasa di pesantren Intan Ilmu iwaknya ganal kada Pak? Ganal. Itu ulun nyuruh julun ayamnya bagi 4. Jadi benar-benar puas buka puasanya. Kawa dibawa bulik. Karena tidak semua orang bisa datang ke sini. Ya, bukan hanya sekedar wadai-wadai kecil. Alhamdulillah kalau yang menyediakan seperti itu, tapi di pesantren ini alhamdulillah Allah memudahkan, buka puasanya besar. Sahurnya begitu juga. Makanya mudah-mudahan malam ini terakhir. Ini bapak-bapak ini, ustaz-ustaz ini ada yang belum tidur nyenyak karena harus bangun jam 9. Ya. Banyak yang belum guring dari tadi malam. Kita karena ada acara jam 9, maka kita bangun. Maka Bapak Ibu, ulun ingin mengesahkan, apa itu Lailatul Qadar? Ingat ya, tinggal 1 malam aja lagi. 1 malam. Apa itu Lailatul Qadar? Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Mohon maaf, yang hadir di sini 83 tahun umurnya adalah paling tua siapa di antara kita nih? Umur 70 adalah Kaipian berapa? 60. Pun 70. 65. Ada yang paling tua dari kita? Artinya apa? Kalau pian beribadah malam ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun. Yang mana umur kita ulun pian beratan mungkin kada sampai seitu. Nah, hebatlah beramal ibadah pada Lailatul Qadar. Apa Ustaz amalannya? Gampang, masuk masjid duduk, mengantukin boleh, guring boleh, tapi karena dibangunkan jam 2 sampai jam 4 sholat. Atau mulutnya komat kamit aja, kada usah baca Quran. Ustaz mengantuk ulun baca Quran, hurufnya 2 sudah. Apa? Zikir aja. Zikir misalkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aitu in wafaqtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau aku bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang aku gawi? Apa yang aku baca? Maka beliau menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan pian, beramal pada malam ini, kalau memang malam ini adalah Lailatul Qadar bagi kita yang di Indonesia, maka dia sama lebih baik pahalanya daripada beramal ibadah
selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lawasnya seapa? 83 tahun 4 bulan. Ulun hendak khusus di desa Lokrawa dan sekitarnya, ulun mengajak, mungkin kita bisa bertemu hanya saat sekarang, tapi insya Allah tahun depan Ramadan ulun ini ngajak. Di tengah-tengah masyarakat kita kadang-kadang ada malam yang kaum muslimin semangat ke masjid, beramal ibadah, sholat hajat, dan macam-macam. Maka ini juga termasuk syariat Rasulullah SAW. Mengisi masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Silahkan datang. Insya Allah sahurnya nyaman dan cukup. Kawa dibawa bulik gasan ke satu keluarga. Silahkan datang. Tapi yang paling utama bukan sahur. Yang paling utama adalah tadi, kita dapat beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malaikat turun pada malam itu. Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikah fi tilkal lailah adaduha ka'adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu, malam ini kalau seandainya Lailatul Qadar, maka jumlah bilangan para malaikat sebanyak jumlah batu-batu kerikil yang ada di dunia. Hibak berarti malaikatnya. Dan malaikat kalau hadir kada gratisan. Malaikat kalau hadir tidak gratis. Apa yang mereka lakukan? Yusallimun. Mereka akan memberikan salam. Assalamualaikum. Semoga pian selamat. Karena pian beribadah pada Lailatul Qadar. Hendaklah selamat. Hendak ada selamat. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Bukan sembarang makhluk. Semoga pian selamat setahunan ini. Didoakan oleh malaikat. Tentu doanya kabul. Maka semalam ini aja begadang malam pian di masjid ini silahkan. Tidak ada pendaftaran. Tidak ada baju khusus. Bekaosan mungkin boleh. Asal jangan berselawar handap. Ya. Tetapi boleh apa saja silahkan datang. Demi beribadah pada Lailatul Qadar. Nah, ulun pas lagi halus ada dikisahkan Lailatul Qadar itu ada cahaya dari langit masuk ke bubungan rumah, masuk ke dalam diri seseorang. Akhirnya dinyatakan orang ini dapat Lailatul Qadar. Isuknya sidin jadi tukang tambak yang garing. Ah, ini kada bujur. Lailatul Qadar kada kaitu. Lailatul Qadar adalah siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang umur ulun pian belum sampai. Ulun yakin. Ulun 46 dah nih. Seperempat aja lagi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan umur umatku itu tidak lebih daripada 60 sampai 70. Rasul SAW bersabda begitu. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Ingin bukti? Lihat sekarang yang hadir. Coba yang umur 70 tahun angkat tangan. Dikit lah. Sedikit. Paling 1, 2. Ya. Begitu juga kepada aparat TNI, aparat Polri yang sedang berjaga, mungkin mudik lebaran. Jangan lupa lisannya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bisa mengurus lalu lintas, jaga di kantor untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Bisa tetap dapat Lailatul Qadar. Nah ini pentingnya itu Lailatul Qadar. Tapi lain hubungan tadilah. Ya, cahaya masuk ke dalam tubuh, isuknya jadi tukang tambak, ada. Tetapi yang namanya Lailatul Qadar adalah yang bisa
beribadah pada bertepatan dengannya. Maka ulun berharap benar, ya, masjid, terutama masjid kita ini, Masjid Umar bin Khattab, isi, hibaki untuk beribadah. Rasanya kita ini sombong benar kalau seandainya kada beribadah di dalam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah beribadah, sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau tuh, Nabi kita tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Satu. Yang kedua, pintu-pintu surga tidak bisa dibuka kecuali dengan permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, beliau pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, memberi syafaat. Tiga. Yang keempat, beliau kekasih Allah, apalagi kurangnya Rasulullah SAW. Yang kelima, beliau sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lihat, 10 malam terakhir bulan Ramadan, i'tikaf di masjid. Dengan kedudukan yang demikian tinggi, beliau beriktikaf di masjid. Apa kabar kita? Surga kada jaminan, dosa banyak, ya. Kadang dosanya dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, kemudian berdurhaka pada orang tua, minum khamar, main wanita, dosa banyak. Maka semestinya kita lebih lagi untuk duduk di masjid, beribadah pada Lailatul Qadar. Nah ini Bapak Ibu, malam ini malam terakhir, sebuting aja malamnya, tinggal sebuting malamnya. Ayo silahkan, ulun ingin banget Desa Lokrawa kalau sudah malam 10 malam terakhir mengisi Masjid Umar bin Khattab, dijadikan kebudayaan di kita, di desa kita ini dan sekitarnya, isi masjid. Aneh kalau seandainya malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, lampu masjid kadap, aneh. Imbah taraweh bulikan, aneh tuh. Tetapi pasar, mal hibak, ya, tidak terasa lagi Ramadannya. Orang sudah memikirkan hari raya aja. Ya. Maka ayo jadikan kebiasaan. Dan siapa yang datang nanti malam jangan supan, masuk aja, masuk ke masjid. Ibadah apakah? Sholat, duduk, istighfar, selawat, tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Atau mengucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja amalannya. Atau baca Quran, itu saja amalannya. Ulun sekali lagi minta bujur agar kita menjadi percontohan bagi desa-desa lain di kecamatan ini. Kalau 10 malam terakhir mahibaki masjid, jadikan itu seperti kebudayaan di tengah kita, ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat pertama untuk yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kada apa-apa kalau lawas-lawas sedikit, ya. Kada uyuh lah, yang uyuh ulun, yang haus nih sudah mulai haus nih, ya. Biar menonton ulun aja pokoknya, ngantuk-ngantuk dikit kada apa-apa, ya. Karena kita lawas kada bertamuan, jadi dan beberapa kali penyaluran zakat mal ulun tidak ada di tempat, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Nasihat yang kedua yang berkaitan dengan amalan yang sangat penting di dalam hidup kita. Ulun cuma berpesan 2. 1, jangan pernah ada urusan dengan kesyirikan. Ulun contohkan, misalkan makai jimat,
percaya kepada tukang ramal, atau percaya berobat kepada dukun, tukang sihir, atau memakai gelang yang bisa menahan mara bahaya, mudarat, atau memakai jimat untuk supaya bahuma lancar, hasil panennya bagus, atau berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada jin, jin ifrit, jin tomang, ya, berdoa kepada makhluk yang sudah meninggal. Jangan pernah berurusan dengan kesyirikan. Hidup pian pasti bahagia. Kalau minta rezeki, mintalah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah sama Allah. Orang yang minta kepada selain Allah itu tidak mengagungkan Allah. Ulun biisi kisah. Jadi Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah, ya Allah, iwak-iwak yang ada di lautan, aku aja yang memberi makan. Pian kada usah memberi makan. Apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan makanan sebanyak 9 tahun untuk memberi makan ikan yang ada di lautan. Kemudian keluarlah ikan paus. Ikan paus keluar sekali kunyah. Makanan yang dikumpulkan 9 tahun tadi sekali hantop habis. Padahal itu baru 1 ikan. Di sungai kita ada berapa ikan? Di lautan kita ada berapa ikan? Jadi jangan takut. Jangan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah. Allah yang paling bisa memberikan rezeki. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Minta kesembuhan dari penyakit hanya kepada Allah. Minta agar lunas hutang hanya kepada Allah. Minta agar dapat jodoh. Sudah melamar 5 kali ditolak-tolak. Jandanya kah? Ditolak juga lah jandanya. Maka minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Ulun punya kawan 21 kali melamar bebinian ditolak. Padahal suki orangnya. Ustaz tak pulang. Ditolak. Subhanallah. Tapi beliau tetap bersabar, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang minimal kita baca setiap hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Pokoknya Pak, ulun pesan, jangan pernah berurusan dengan kesyirikan. Minta aja lawan Allah, doa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Tidak perlu minta kepada makhluk. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kalian berdoa kepada seorang makhluk bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Kada boleh. Ulun beri contoh. Kalau ada orang berkata begini, "Wahai Allah, wahai Rasulullah, bari ulun rezeki." Bolehlah. Apa? Tidak boleh. Karena Allah adalah Tuhan yang diibadahi, Rasulullah adalah makhluk. Tidak boleh meminta kepada makhluk.
Rasulullah manusia sebagaimana kita. Allah berfirman, "Qul innama ana bashar mithlukum." Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW manusia, enggak boleh dimintai. Mintanya hanya kepada Allah. Berdoa, minta rezeki, minta kesembuhan, minta jodoh, minta lunas hutang, berdoa kepada Allah. Dan ulun kasih amalan. Kasih amalan agar lancar rezeki. Hendak ada Pak? Baik. Amalannya ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Amalkan, niscaya pian sugih. Apa amalannya? 1, perbanyak istighfar. Pas lagi ma'arid, lagi di pehumaan, lagi mengabun, lagi apapun yang digawi, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jadi istighfarnya bukan sedang hanya di masjid saja, dimanapun. Istighfar bagaikan seperti bernafas. Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Ini perhatikan. Nanti ulun akan singgung perumahan kita yang setelah banjir 2020 kita masih belum bisa berhumah dengan baik. Betul apa betul? Ya, perhatikan. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata, Allah berfirman, "Aku katakan kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah akan menurunkan hujan dengan istighfar kalian, dengan lebat, dan menguatkan kalian dengan harta dan anak. Lihat. Dan menjadikan perkebunan kalian subur." Ulun beberapa kali nanya kepada Pak Suparno yang biasa memijat ulun, "Kayak apa wah ini masih kawak kebun imbah banjir tadi belum normal." Bujur kada Pak? Imbah banjir 2020 belum normal kan? Bujur. Syaratnya istighfar. Beristighfar. Wa yaj'al lakum jannat. Allah menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur. Wa anhar, dan sungai-sungai yang mengalir dengan baik. Itu janji Allah. Ada paman ulun 5 tahun menikah, belum dapat anak. Sudah mulai goyah. Melirik sana, melirik sini. Apalagi janda mengawai-ngawai. Hah? Mulai goyah, lawan bini sudah 5 tahun dah dapat anak. Julun, paman, coba pian beristighfar. Istighfar pian seperti bernafas. Baru setahun, kada sampai setahun, sudah dapat anak. Dan satu-satunya anak itu, subhanallah. Jangan pernah remehkan istighfar. Istighfar bacanya gimana Ustaz? Gampang aja. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Seperti orang bernafas. Ya. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini bukan amalan dari kantong ulun. Ini amalan dari Al-Qur'an. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lahiriahnya apa? Itu tadi amalan lisan. Amalan lahiriahnya adalah salat 2 rakaat sebelum subuh dan salat 2 rakaat salat subuh. Nah, makanya nih yang guring subuh, itu ngalih rezekinya. Ngalih rezekinya yang guring subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ibnu Adam, irqa' li arba'an awalan nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka aku akan cukupkan rezekimu sampai sore hari, setiap hari seperti itu. Apa amalannya itu? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
2 rakaat sebelum subuh. Muadzin ya, salat subuh, azan, kumandangkan azan subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian iqamah 4 berjamaah salat subuh. Ini amalan orang sugih. Ya, salat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hal yang pertama yang harus jaga. Jangan pernah berurusan dengan kesyirikan. Pakai jimat, percaya tukang sihir, tukang dukun, percaya kepada tukang kasyaf. Jangan pernah percaya, karena hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Minta hanya kepada Allah, jangan pernah minta kepada selain Allah. Baik. Yang kedua, ulun pesan dalam hidup selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah tinggal sholat. Jangan pernah tinggal sholat. Pak, pian tahu Dajjal? Siapa itu Dajjal? Dajjal itu makhluk yang akan datang di hari kiamat. Sidin memiliki neraka, nerakanya Dajjal, surganya Allah. Sidin memiliki surga, surganya Dajjal, nerakanya Allah. Ujian paling terberat Dajjal, dan di dunia bagi manusia adalah Dajjal. Bentuknya bagaimana Ustaz? Manusia, Dajjal. Inya hidup di dunia cuma 40 hari. Dajjal ini. Hari yang pertama seperti 1 tahun lamanya. Jadi ini 1 hari misalkan Dajjal datang, kita hidup seperti 1 tahun lamanya. Matahari kada terbenam-benam, matahari kada tenggelam-tenggelam. Seperti 1 tahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan. Hari yang selanjutnya seperti hari-hari biasa. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, nanti di hari kiamat akan ada Dajjal, 1 harinya seperti 1 tahun, yang ditakuni oleh para sahabat Sidin apa? Wahai Rasulullah, kita sholatnya kayak apa? Pantas para sahabat diridhoi oleh Allah. Karena yang ada dalam benak mereka, para sahabat Nabi, sholat, sholat, sholat. Dimanapun sholat, di perumahan, licak Ustaz, ngalih, sholat, basuh. Yang penting kada najis, licak sedikit kada apa-apa, sah sholatnya. Yang penting tidak kena najis. Jangan pernah kada sholat Pak, Bu. Sholat adalah hubungan paling baik kita dengan Allah. Pian sedang galau, Ustaz, anak ulun narkoba Ustaz. Ustaz, anak ulun bezina Ustaz. Kada usah ngalih-ngalih, jangan dimamai anaknya. Hubungi pian Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu, sholat, doa di dalam sujud. Itu cara paling terbaik untuk mensolehkan anak. Salat adalah sumber amal ibadah. Pian, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Ya, apalagi jujur, kada pernah berdusta. Itu kada manfaat kalau kada salat. Pian hendak berguru lawan orang. Nih, hendak berguru lawan ulun, hendak berguru lawan tuan guru yang lain. Lihat salatnya. Bagus kada salatnya? Mun kada salat, siapapun tuan gurunya, jangan umpati. Apalagi ajaran yang mengatakan tidak salat. Wah, ini jangan. Rasulullah SAW sampai detik terakhir beliau sudah ngalih berpandir. Orang kalau sakaratul maut itu kan ngalih berpandir, Pak. Ya, lisannya sudah berat. Beliau Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu beliau berkata, As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat
jagalah sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Maka Pak, ulun ingin bertakun kepada pian, mun sakit gigi wajib kada sholat? Apa? Sakit gigi wajiblah sholat? Wajib sholat. Mun sakit kepala kada kawa bebangun, wajib sholatlah? Wajib sholat. Marap dingin kada kawa bebangun, berselimut aja, beudugin kada kawa, wajiblah sholat? Wajib sholat. Wajib sholat. Yang boleh tidak sholat, sebelumnya, mun di tengah lautan, wajiblah sholat? Tengah lautan, wajiblah sholat? Wajib sholat. Di atas pesawat, wajiblah sholat? Di atas pesawat? Wajib. Jangan Pak, di atas pesawat gugur kan kita? Kada wajib sholat. Di atas pesawat. Kalau di dalam pesawat ya wajib sholat. Artinya apa Pak? Di dalam kita mukim atau safar wajib sholat. Ulun rancak membimbing umroh ke Mekah. Kalau kita dari Jeddah ke Jakarta, itu kita akan dapati sholat subuh di pesawat. Banyak jamaah yang kada sholat. Pas ulun takuni, kenapa pian kada sholat subuh? Kena aku jamak subuhnya lawan zuhur di Jakarta. Bolehlah menjamak subuh dan zuhur? Kada boleh. Maka Pak, yang boleh kada sholat hanya beberapa orang. Satu, orang kafir. Yang kedua, anak kecil belum baligh, yang belum berumur 15 tahun, yang kemaluannya belum berbulu, itu boleh tuh kada sholat. Yang ketiga, orang gila. Makanya kalau seandainya ada yang kada sholat, coba pentakuni, gila nggak kamu? Karena hanya orang gila yang boleh kada sholat. Yang keempat, yang kelima adalah apa? Wanita haid dan nifas. Wanita haid yang setiap bulan keluar darah, nifas, imbah melahirkan, itu yang boleh kada sholat. Selainnya wajib sholat. Selainnya apa? Wajib sholat. Seandainya nih ada orang stroke Pak, kada kau bergerak sama sekali. Dari mulai kepalanya aja yang sadar, dari leher sampai batis kada kau bergerak, wajiblah sholat. Wajib. Bagaimana caranya? Sholatnya sambil mengedip-ngedipkan mata. Sholatnya sambil mengedip-ngedipkan mata. Sholatnya dengan kolbunya, selama masih berakal bukan gila, wajib sholat. Maka ulun pesan Pak, sholat adalah sumber amal saleh. Sholat adalah sumber kebaikan. Sholat adalah penentu nasib di akhirat. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari, kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati yang telah datang agar bisa menempati tempat. Jazakumullahu khairan atas kedatangannya. Ulun lanjutkan sedikit Bapak ya. Jadi dua pesan ulun tadi. Jangan pernah berurusan dengan apa? Kesyirikan. Yang kedua, jaga sholat. Ini puasa nih. Puasa Ramadan kita. Kada bermanfaat tanpa sholat. Ya, tidak bermanfaat kalau tidak sholat. Maka jagalah sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau berkata, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ulun ringkas apa yang sudah ulun sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berzakat melalui panitia Ramadan Mubarak 1445 Hijriah di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kita ucapkan jazakumullahu khairan, semoga hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran. Kemudian pesan ulun yang kedua tadi apa? Tentang Lailatul Qadar. Silahkan isi masjid, terutama masjid kita Umar bin Khattab ini, isi masjid malam ini, malam terakhir mungkin tarawih kita. Ya, silahkan disediakan insyaallah taala ada sahurnya. Silahkan isi masjid. Sebagaimana kaum muslimin kalau ada malam-malam tertentu banyak mengisi masjid. Ada malam ini, ada malam ini, mereka mengisi masjid. Ada solat hajat, solat ini, solat ini. Maka ini hadisnya juga sahih, bahkan lebih sahih. Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin agar ke masjid di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian pesan yang ketiga adalah selama hidup seorang muslim jangan pernah berurusan dengan kesyirikan dan selalu jaga apa tadi Pak? Salat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kira-kira 50 menit tadi saya ulun berpandir. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan kepada seluruh tamu undangan kami ucapkan jazakumullahu khairan, terkhusus kepada warga desa Lokrawa dan sekitarnya yang mustahik zakat, yang mana ini adalah tahun ke-9 kita mendapatkan dapat amanah untuk menyalurkan zakat harta atau zakat mal di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saya cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala atas nasihat berharga yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita amalkan di keseharian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Bapak Mujiat SSN MPD selaku PJ Bupati Barito Kuala di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tepatnya di masjid kita yang tercinta, Masjid Umar bin Khattab, dalam rangka kegiatan penyaluran zakat mal yang ke-9 ini. Kita beranjak ke acara selanjutnya. Sambutan dari PJ Bupati Barito Kuala kepada Bapak Mujiat SSN MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasdiin ala umuridiyani wahdin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita patut bersyukur atas segala kehendak dan rahmatnya, sehingga kita semua dikumpulkan, dibersamakan di masjid yang mulia ini dalam rangka kegiatan yaitu amal zakat. Yang tidak kalah pentingnya, sholawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, pengikut dari masa ke masa hingga akhir zaman, dan semoga senantiasa kita diakui sebagai umatnya, dan ketika kembali di sisinya kelak dikumpulkan di surga abadinya. Yang kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu, Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Yang mana orangnya Pak? Siap. Baru kali ini kita kenalan Pak. Mohon izin.
Yang kita hormati Ketua Yayasan Intan Ilmu Bapak Rudi Hartono. Makasih Pak Rudi, selacur kenalan kita Pak. Yang kita hormati Forkopimcam Mandastana, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, dan juga yang kita hormati Kepala KUA Mandastana. Ya, terima kasih Pak. Dan ada Kepala Desa Lok Rawa, pembekal. Dan sahabat kita yang lama tidak berjumpa, Pak Haji Mukhlis, ternyata kita bisa silaturahim di sini. Alhamdulillah, sehat Pak Mukhlis ya. Seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang saya hormati sabarataan. Hari ini sebentar kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Intan Ilmu Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Bahwasanya barangkali malam nanti adalah malam terakhir taraweh. Tapi terakhir dalam tanda petik untuk malam ini barangkali. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dijumpakan kembali dengan bulan yang penuh rahmat yaitu bulan Ramadan di masjid yang mulia ini. Hari ini kita patut berbangga karena ada sebuah inisiasi yang luar biasa yang digagas oleh pesantren Intan Ilmu ini. Berbagi itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Apabila negara ini ada orang seperti Bapak Haji Ahmad Zainuddin, masyarakat akan sejahtera semuanya. Karena apa? Karena di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah berbuat, yang kedua adalah bermanfaat, yang ketiga adalah untuk rakyat. Tepuk tangan untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Tepuk tangannya pada lemes nih. Coba kita kenalkan salam Barito Kuala bisa. Jadi kalau saya katakan Barito Kuala, jawabnya bisa. Coba tangan di kepala semua. Pindah lemes beratan ini. Coba tangan di kepala semuanya. Coba. Supaya kita semangat. Ini hari terakhir katanya. Masuk lemes gitu. Kalau saya katakan Barito Kuala, jawabnya bisa. Bisa? Oke. Barito Kuala. Barito Kuala. Nah gitu. Terima kasih. Bapak Ibu, ibunya ada nggak nih? Ada, Bapak Ibu yang ulun hormati. Sesungguhnya kenapa ulun katakan Barito Kuala bisa? Karena pian yang ada di sini semua termasuk pesantren Intan Ilmu adalah orang-orang yang mempunyai daya saing. B itu adalah berdaya saing. Barito Kuala untuk bangkit, untuk menjadi orang-orang hebat harus mempunyai daya saing. Maka Intan Ilmu ini adalah orang-orang yang berdaya saing. Setelah berdaya saing adalah inspiratif. Tidak mungkin terbangun sebuah gedung mewah, masjid mewah yang di pesantren Intan Ilmu ini kalau tidak ada orang yang berinspirasi, memutar pemikiran, berkreativitas tinggi, berinisiasi, itulah yang dinamakan inspiratif. Bisa mewujudkan bangunan yang cukup mewah ini. Artinya 2 terpenuhi, orangnya berdaya saing dan orangnya berinspiratif. Lalu S-nya apa? S-nya adalah sportif. Semua setelah kita menjalani puasa, ada perbuatan yang sportif dilakukan oleh Intan Ilmu yaitu berbagi zakat. Ini menandakan dia pegang rukun Islam. Setelah kita berpuasa, pasti ada zakat yang dikeluarkan, entah itu zakat mal atau zakat fitrah. Berarti sudah 3 hal terimplementasi. Lalu yang terakhir apa? Yaitu amanah. Sehingga amanah sekarang ini adalah bentuk daripada rasa sayang, rasa cinta sesama umat agama, rasa sayang terhadap umatnya sehingga bisa berbagi. Artinya
Apabila Indonesia ini setiap kabupaten ada orang-orang 10 seperti Pak Haji Zainuddin, ya, artinya tidak ada masyarakat yang tertinggal, tidak ada masyarakat yang kelaparan, tidak ada masyarakat yang tidak berakhlak, tidak ada masyarakat yang tidak berilmu, karena sesuai dengan namanya intan ilmu. Hidup itu harus mempunyai 3 hal. Menurut ulun, kalau salah kiainya ada, kan gitu. Yang pertama adalah berilmu. Yang kedua adalah berakhlak. Ini dibulak-balik gak apa-apa. Yang ketiga adalah beragama. Beragama, berilmu, berakhlak. Insya Allah hidup kita akan selamat. Bapak Ibu yang menghormati, rasa bangga saya sampaikan terhadap inisiasi ini, sehingga mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari beserta seluruh jajarannya semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala langkah dan arahnya sehingga membawa kemakmuran bagi umat beragama Islam khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ulun pikir demikian yang dapat ulun sampaikan. Selamat atas kegiatan ini, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan barito kola jamnya bisa. Barito kola. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Mujiat SSNMPD selaku PJ Bupati Bertokuala atas sambutan hangatnya dalam kegiatan penyaluran zakat mal yang ke-9 ini. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan plakat kepada PJ Bupati Bertokuala. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Mujiat dan kepada Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari agar berkenan maju ke depan untuk penyerahan plakat. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak Mujiat selaku PJ Bupati Bertokuala atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga kita bisa bersinergi bersama dalam memajukan Bertokuala ke depannya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan zakat mal secara simbolis. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan pesantren Intan Ilmu, PJ Bupati Bertokuala, Camat Mandastana, Kepala KUA Mandastana, Kapolsek Mandastana, dan Ramil Mandastana, Ketua Yayasan Intan Ilmu, dan Kades Lokrawa agar sekiranya maju ke depan untuk penyerahan simbolis. Dan kami meminta kepada seluruh perwakilan dari RT 1 sampai RT 8 agar sekiranya maju ke depan. Agar sekiranya menuju ke depan. Untuk penyerahan zakat mal secara simbolis pertama, kepada perwakilan RT 1, kami minta kepada perwakil RT 1 untuk maju ke depan, dan yang menyerahkan adalah pimpinan pesantren Intan Ilmu, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya perwakilan untuk RT 2, agar sekiranya maju ke depan, dan yang akan menyerahkan adalah Bapak Mujiono sekaligus PJ Pak Mujian Afwan selaku PJ Bupati Bertokuala.
Selanjutnya kepada perwakilan RT 3, kepada Bapak Camat Mandastana. Selanjutnya perwakilan RT 4 yang insya Allah yang akan menyerahkan adalah Kepala KUA Mandastana Bapak Muhammad Ismail SAG. Selanjutnya kepada perwakilan RT 5 yang akan menyerahkan adalah Kapolsek Mandastana Bapak Ibda Haji Haris hafizahullahu taala. Selanjutnya kepada perwakilan RT 6 yang insya Allah yang akan menyerahkan adalah Dan Ramil Mandastana Kapten Infanteri Tri Hendro hafizahullah ta'ala. Selanjutnya kepada perwakilan RT 7 yang insya Allah yang akan menyerahkan adalah Ketua Yayasan Intan Ilmu, Bapak Rudi Hartono. Dan yang terakhir kepada perwakilan RT 8, yang insya Allah yang akan menyerahkan adalah Kades Lokrawa, Bapak Haji Abdul Qadir, hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya kita adakan foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada seluruh perwakilan dari RT 1 sampai RT 8 agar merapat ke barisan karena kita akan mengadakan foto bersama. Untuk para perwakilan RT dimohon duduk di depan. Kami ucapkan syukron kasiron wa jazakumullahu khairan kepada para tamu undangan yang sudah berhadir di acara pada pagi hari ini dan juga kepada warga Desa Lokrawa dan sekitarnya. Semoga apa yang diberikan tadi dapat bermanfaat bagi penerima dan menjadi amal jariah bagi para muzaki. Kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami dari Pesantren Intan Ilmu mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Dan kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang berhadir. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan selama acara ini berlangsung. Untuk itu, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.